Tema kita ialah awakening dalam bahasa Inggrisnya. Awake itu artinya bangun atau bangkit. Nah, kenapa memberi tema ini? Karena begini keadaannya, saudara. Hari-hari ini dunia sedang mengalami tekanan-tekanan yang gak main-main. Saya ulangi, dunia sedang mengalami tekanan yang paling berat dalam sepanjang sejarah manusia di bumi. Dengarkan ini ya, dalam sepanjang sejarah manusia di bumi belum pernah manusia seluruh dunia, mungkin hanya bagian-bagian kecil, daerah-daerah tertentu, pulau-pulau yang jauh dari pulau yang lain yang tidak kena COVID-19 ini. Lagi sekali, makin hari makin menyedihkan. Tadi pagi sebelum kami berangkat untuk ibadah bersama ini, dengar berita dan sangat menakutkan. Ternyata kalau virus ini hilang atau berhenti, ternyata virus ini nggak hilang dari bumi. Suatu saat bisa muncul lagi. Semuanya kaget, bukan? Menakutkan berita ini. Bahkan ada berita-berita yang mengatakan, oh ada yang lebih ganas lagi. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Oke, tema kita diambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Saya baca dulu ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, awake, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah. Ada banyak orang dari tempat tidur sudah bangun, ya, tapi belum bangkit. Nah, nggak ada gunanya kalau kita sudah bangun tapi kita nggak bangkit. Berarti kita masih tinggal di tempat tidur itu. Maka itu perintah Tuhan. Saya ulangi, Efesus 5:14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atasmu. Maaf, saya harus ngomong ini, saudara. Hari-hari ini kematian begitu dekat dengan manusia, betul tidak? Hari-hari ini manusia itu lebih dekat dengan kematian. Saya ulangi lagi, belum pernah manusia dalam sejarahnya mengalami begitu dekatnya dengan kematian, kecuali saat ini ketika ada COVID-19. Maka itu perintah Tuhan di sini, bangkitlah dari antara orang mati. Ada banyak orang masih hidup secara fakta, nafas masih ada. Tapi COVID-19 ini membuat orang yang masih hidup atau sedang hidup pun seperti orang yang mati karena ketakutan, karena kemudian kegentaran. Nah, Tuhan minta kita bangkit dari antara mereka. Ada apa? Harus bangkit dan menjadi terang. Ini luar biasa, saudara. Satu-satunya pribadi di dunia ini, saya ulangi, satu-satunya pribadi di dunia ini yang berkata, akulah terang dunia. Maaf kepada yang lain, saya minta maaf. Tapi kita harus tahu, selain Yesus Kristus Tuhan, ada nggak pribadi yang lain yang pernah berkata, akulah terang dunia? Maaf, ya setahu saya sampai hari ini belum ada yang lain. Tapi seandainya ada di antara saudara yang ikut live streaming ini dan tahu ada orang yang mengaku akulah terang dunia, oke, berarti saya harus mikir yang mana ini. Tapi sampai hari ini hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang pernah berkata, akulah terang dunia. Dunia sedang dalam kegelapan yang mengerikan sekali. Oke, nah di sini gereja Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga diminta untuk bangun dan bangkit supaya terang Tuhan itu bercahaya. Oke, kita lihat Kejadian pasal yang pertama. Saudara, ternyata kegelapan itu sudah ada sebelum kita ada, sebelum manusia ada. Kok bisa? Lihat Kejadian pasal pertama. Ya, saya ulangi.
ternyata kegelapan itu sudah ada di dunia ini sebelum ada manusia. Kejadian 1 ayat yang kedua. Ya, saya baca dengan terjemahan yang tepat. Bumi berubah bentuk, berubah dan kosong. Nah, maaf, saya nggak ingin berdebat, tapi saya menemukan ternyata binatang-binatang purba termasuk dinosaurus dan sejenisnya, pokoknya binatang-binatang purba itu ada di ayat 1 dan 2 bagian pertama. Kan begini dikatakan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ayat 1. Berarti langit dan bumi sudah ada atau belum? Kalau ada firman pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, ayo jawabannya sudah. Dia sudah ciptakan. Dan kita tahu Tuhan kita kalau kerjakan apa-apa nggak pernah setengah-setengah, nggak pernah tanggung-tanggung. Betul tidak? Yang dia kerjakan itu perfect, sempurna. Jadi kalau dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, berarti sudah ada langit dan buminya. Maka itu banyak saudara gereja Tuhan, hamba Tuhan salah mengkotakkan bahwa Kejadian 1 mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-26 itu bukan penciptaan langit dan bumi lagi. Coba renungkan. Kejadian 1 3 sampai 26 Tuhan mengisi bumi dengan pohon-pohon tumbuhan yang baru, binatang-binatang yang baru, baru ada manusia. Nah, ada yang ngotot. Lalu dinosaurusnya di mana? Sudahlah, nggak usah sombong. Kalau ada dinosaurus bersama kita, terus kita mau apa? Jadi lalapan mereka, tahu tidak? Maka itu Kejadian 1 ayat 3 sampai 26 Tuhan tidak menciptakan langit dan bumi lagi, sudah ada di ayat 1. Itu namanya zaman prasejarah, sejarah binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Loh, terus kemana mereka semua? Nah, ayat 2 kalimat pertama perhatikan, bumi berubah bentuk. Bukan belum berbentuk. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan itu kalau buat apa-apa nggak setengah-setengah, nggak tanggung-tanggung. Betul tidak? Nah, kalau saudara percaya Tuhan kita kalau buat apa-apa nggak setengah-setengah, nggak tanggung-tanggung, berarti buminya sudah ada, langitnya sudah ada, cuma berubah bentuk. Nah, kenapa berubah? Ini masalahnya. Dan kosong. Maaf ya saudara, segala sesuatu yang dari awalnya sudah kosong, nggak perlu diberitahu kosong lagi, memang sudah kosong dari awal. Tapi kalau Tuhan berfirman bumi berubah bentuk dan kosong, itu artinya tadi ada isinya. Tadi sudah berbentuk, tiba-tiba berubah bentuk, lalu kosong. Betul tidak? Nah, kemana isinya? Nah, saya pakai ilmu pengetahuan. Para ahli menemukan ternyata dulu ada benturan meteor yang begitu kuat. Itu namanya teori Big Bang. Begitu benturan meteor itu menghantam bumi, dan diperkirakan ada 3 tempat meteor itu menghantam bumi. 1 di Afrika di Gurun Gobi, 2 di Amerika Serikat yang itu Grand Canyon, itu pernah ada benturan. 1 lagi saya lupa di mana. Nah, saudara, benturannya begitu kuat sehingga bumi ini berubah bentuk. Nah, semua kehidupan lenyap, termasuk dinosaurus pada masa itu. Setelah bumi kosong, lihat, gelap gulita menutupi samudra raya. Kenapa cuma samudra? Karena air laut naik, semua daratan berubah. Jadi bumi diliputi air.
Dan para ahli sudah pernah menemukan bukti-buktinya. Bahkan berapa tahun yang lalu karena di Kutub Selatan, unik sekali, ternyata ada para ahli yang menemukan sisa-sisa pohon kelapa zaman purba. Kan aneh, bagaimana di Kutub Selatan ada pohon kelapa, padahal kelapa itu cuma ada di Khatulistiwa. Dan ini menunjukkan bahwa bumi ini dulu pernah satu iklim, pernah satu daratan. Tapi bukan bumi datar, lawas ngomong begitu. Nah, terus ditemukan tahun 54, saya masih ingat sejarah itu. Mamut itu binatang gajah purba yang taringnya panjang dan bulunya juga panjang. Fosil mereka ditemukan di Kutub Utara tahun 54. Begitu para ahli menemukan fosil mamut ini, ternyata di celah-celah gigi mereka dan di sisa-sisa makanan mereka di lambung mereka itu ada daun-daunan dari daerah tropis. Dalam perdebatan pada waktu itu, para ahli yang skeptik, yang nggak percaya penciptaan, mereka percaya evolusi. Ngotot itu pasti mereka itu mamut yang hidup di daerah Khatulistiwa tropis. Tapi ketika ada bencana goncangan besar itu, mereka lari sampai ke Kutub Utara. Ada satu-satunya ahli yang anak Tuhan, saya lupa siapa namanya. Setelah semua perdebatan dia berdiri, maaf ya, ayo kita lihat fakta. Kecepatan mamut itu lari 1 jam itu nggak sampai 50 km karena besar. Nah sekarang bayangkan dari Khatulistiwa lari ke Kutub Utara itu berapa ribu kilometer. Masak makanannya nggak habis di jalan. Yang dimakan itu. Maka ahli ini berkata lewat kejadian satu ini, bahwa dulu bumi ini iklimnya sama, sejuk. Semua tumbuh-tumbuhan tropis ada di seluruh dunia ini. Tapi kosong, berubah bentuk, gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Nah berarti tadinya terang dong. Karena ada sesuatu yang menghantam bumi. Nah kalau kita percaya Yesaya 14, bintang timur itu jatuh. Nanti baca Yesaya 14. Bintang timur itu siapa? Lucifer itu iri hati kepada Tuhan. Dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin setinggi Tuhan juga. Lalu Tuhan lempar dia ke bumi. Nah ini bahasa Alkitab. Karena setan, karena Lucifer jadi iblis yang merusak, begitu dilempar ke bumi, kenapa kok nggak ke Mars? Nah ini pertanyaannya. Kan ada planet lain yang ngapain iblis ke sana? Sana kosong, yang ada isinya kan cuma bumi saja. Begitu iblis dilempar ke bumi oleh Tuhan, Yesaya 14, disitulah bumi berubah bentuk. Bumi kosong karena benturan itu, lalu gelap gulita. Nah jadi kegelapan itu sudah ada sebelum manusia ada. Dan apa yang terjadi? Apa reaksi Tuhan dalam keadaan seperti itu? Inilah tema kita. Ayo kita bangkit saudara. Karena dengan COVID-19 ini, semua tatanan hidup, tahu ya kata tatanan hidup berubah. Dengan COVID-19 ini, semua bentuk kehidupan, pemerintah, semuanya, pendidikan, ekonomi, bisnis, semua kesehatan berubah. Siapa bisa merubah ini? Kalau bukan si jahat yang membuat bumi tercemar dengan COVID-19 ini saudara. Maka itu kita harus tahu, ketika bumi berubah bentuk, ketika bumi kosong karena yang hidup mati semuanya, ketika kegelapan, gelap gulita menutupi samudera raya, Bapa di surga terima kasih, tanggung jawabmu atas kehidupan di bumi tetap engkau kerjakan sampai hari ini. Apa yang terjadi? Lihat kalimat berikut, masih ayat 2 Kejadian 1. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Lagi sekali, semua pulau-pulau di bumi berubah, hanya laut, air. Maaf, bukan laut, air. Oke, saudara. Tapi roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air.
Ada banyak teori yang mengatakan, dan saya setuju, apa itu melayang-layang? Menginspeksi. Apa itu artinya melayang-layang? Tuhan yang punya langit dan bumi dan dirusak oleh Lucifer, dia nggak terima. Maka Tuhan mengadakan pemeriksaan apa yang perlu dibuat sekarang ini. Ketika bumi sudah berubah bentuk gara-gara setan itu. Ketika bumi ini kosong, aku harus apa? Maka roh Tuhan sebagai agen utama pemulihan itu melayang-layang di atas bumi yang kosong dan sudah berubah bentuk. Lihat ayat 3. Jadi dari ayat 3 dan seterusnya tidak ada penciptaan ulang, tidak. Langit dan bumi masih ada seperti yang pertama Tuhan ciptakan. Cuma berubah bentuk, kosong. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Awas ya, yang mata duitan dengar ini baik-baik. Yang Tuhan ciptakan pertama setelah bumi berubah bentuk itu bukan duit, tahu? Awas kamu, duit terus. Bertobat kamu. Apa yang Tuhan ciptakan pertama kali setelah bumi kacau, bumi kosong, bumi berubah bentuk? Lihat Alkitab saudara, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Wih, ini luar biasa. Anak kecil aja tahu, maaf ya. Kalau ada gereja-gereja yang punya doktrin yang salah, Tuhan itu perlu dibantu, maaf. Mungkin ngomongnya nggak begitu. Tuhan perlu dibantu. Dibantu apa? Pakai banner, pakai bendera, pakai air atau anggur perjamuan dikencrotkan kemana-mana. Atau pakai ada gereja yang ngajari merebus batu. Ngapain batu direbus? Ada macam-macam lagi. Pakai patok, pakukan ke bumi, dan banyak lagi cara-cara yang lain. Hari ini saya mau berkata kepada saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan itu Yesus Tuhan dan tidak perlu ditambah yang lain-lain. Setuju saya ngomong ini? Jangan Yesus plus minyak urapan, plus anggur perjamuan, plus bendera, terus dikibas-kibaskan. Aduh saudara, setan gak takut dengan barang itu. Maka itu saya katakan, anak kecil aja tahu. Kalau ada gelap, jangan pakai sapu, pakai bulu-bulu atau kemucing, atau pakai air siram dilap, nggak perlu. Kalau ada gelap, anak kecil aja ngerti. Cari terang, korek yang cuma satu celat itu saja. Begitu gelap, nyala cuma satu, walaupun cuma berapa saat nyalanya, karena akan korek. Percaya yang gelap itu pergi. Maka itu ketika COVID-19 ini melanda bumi, ini ada kegelapan yang luar biasa. Saudara Yohanes Ojun yang memilih tema Awakening ini, dengarkan. Mungkin ya kalau saya pakai bahasa manusia, tapi saya percaya kalau pakai bahasa firman. Begitu gereja bangkit, begitu gereja bangun dari tidurnya dan menyatakan terang seperti Efesus 5:14 tadi, yang gelap itu pergi semuanya. Mungkin kalau saya pakai bahasa manusia, tapi fakta, gereja sedang tidur, belum bangun, juga belum bangkit. Maka itu di hari ini Tuhan ingin gereja bangun lalu bangkit. Suruh apa? Nyatakan terang. Maka itu ayat 3 ini luar biasa, saudara. Berfirmanlah Tuhan. Catat, bukan jadilah duit. Awas kamu mikir duit terus. Jadilah terang. Wah, ini luar biasa. Maka itu yang dibuat pertama kali oleh Bapa di surga. Ketika setan merusak bumi, dia nggak buat yang lain-lain. Terang dulu. Maka begitu ada terang, gelapnya pasti minggir sendiri. Dan ingat loh, terang ini bukan matahari. Sebab matahari di masa yang keempat baru dijadikan. Jadi waktu itu bumi dapat terang dari terang itu sendiri. Siapa terang itu? Bapa kita. Ingat pemazmur pernah menulis, Tuhan itu matahari kebenaran. Wah, itu luar biasa. Maka itu kalau Tuhan itu jadi matahari yang benar,
kita nggak perlu matahari yang ada ini. Maka itu ketika Yoel menubuatkan matahari jadi gelap, bulan jadi darah, nggak usah takut, karena terang itu tetap ada di dunia ini. Maka itu penciptaan pertama bukan langit bumi, bukan ini, terang duluan. Lalu maaf, ayat 4. Oh, saya baca lagi ayat 3 ya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lihat ayat 4. Tuhan bicara apa? Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah masa yang betul. Masa pertama. Karena konsep hari kita cuma mikir 24 jam, enggak. Dan masa atau hari di ayat ini enggak bisa dihitung seperti sekarang karena matahari belum ada. Nah, jadi di masa kegelapan seperti ini gereja Tuhan, umat Tuhan, siapapun kita, ayo kita bangkit. Ini waktunya supaya kasih Tuhan dinyatakan di dunia yang gelap ini. Oh, betapa luar biasanya kalau gereja Tuhan bangkit menjadi terang, maka kegelapan itu pasti pergi. Yesaya pasal 60. Ini nubuat buat Tuhan Yesus dan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesaya pasal yang ke-60. Mulai ayat yang pertama kita baca ya. Judulnya kemuliaan Sion yang akan datang. Nah, saudara, mulai hari ini kalau saudara membaca kitab Yesaya, lalu ada kata Sion, itu artinya gereja. Maka saya ganti kemuliaan gereja yang akan datang. Berarti belum terjadi. Maka itu Tuhan ingin gereja ini tampil di akhir zaman dan menyatakan kemuliaannya. Lihat ayat pertama Yesaya 60. Bangkitlah. Ada penekanan. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Suara sama bukan dengan Efesus 4 ayat 14 tadi. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terang kita, terang gereja sudah apa? Sudah datang. Ya, ini yang kita harus tahu. Saya ulangi, bangkitlah. Masih Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terang datang, terang kita ini datang. Dan kemuliaan Yahweh terbit atas kita, atas gereja. Sudah loh saudara. Tapi kok enggak? Nah itu tadi Efesus 5 menggunakan dua kata kerja. Bangunlah kamu dari antara orang tidur. Sudah melek toh, tapi masih rebahan di tempat tidur. Nah Tuhan minta bangkit, berdiri, tinggalkan kamarmu, keluar dan jadilah terang. Jadi betul nih Yesaya 60 ayat 1 ini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, ya, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi nggak cuma bangun, tapi bangkit, karena terangnya sudah datang atas kita. Dan Tuhan ingin setelah kita dapat terang dari Dia, kegelapan ini pergi ketika kita keluar dari zona nyaman kita. Hari-hari ini saudara, 3 hari ini berturut-turut saya mendengar berita yang sangat jelek. Ternyata selama kita diam di rumah, bukan cuma karena pemerintah minta diam di rumah, tidak. Ini karena virus ini jahat sekali, kita nggak tahu masuknya dari mana. Maaf ya saya ngomongnya, jangan tersinggung. Kalau saudara baca berita-berita, ternyata orang yang paling bandel dan keras kepala untuk taat pada peraturan pemerintah adalah orang beragama. Maaf saya ngomong ini. Aneh sekali. Kalau orang beragama kan tahu Tuhan. Kalau orang tahu Tuhan harusnya tunduk pada pemerintah. Tapi justru yang bandel, yang melawan peraturan pemerintah dengan COVID-19 justru orang-orang beragama. Itu faktanya. Kalau kita cuma beragama tapi tidak bertuhan, kita jadi makhluk yang biadab, saudara. Jangan puas hanya orang beragama.
Tapi biar kita bertuhan juga beda. Nah, apa yang terjadi di masa-masa ini? Ternyata angka perceraian tinggi. Saya pikir kenapa? Saya ikuti berita itu. Ternyata semua pernikahan di dunia ini, baik pernikahan baru maupun pernikahan sudah lama, belum pernah suami istri barengan di rumah selama adanya COVID-19. Loh, betul tidak, Sir? Ini waktu yang paling lama untuk suami istri diam di rumah. Nah, ketahuan aslinya. Karena tiap hari kumpul. Ternyata setan bekerja. Apalagi rumahnya kecil. Ke situ ketemu, ke sini ketemu, ke situ ketemu. Awas. Jangan izinkan kegelapan menguasai rumah tangga kita, katakan. Setan sedang merusak pernikahan. Begitu mengerikan. Kasihan anak-anak yang sudah menderita, anak-anak sudah bosan di rumah. Terus melihat dua orang papa mamanya, mukanya lebih jelek dari kodok. Maaf, karena penuh kemarahan, penuh jengkel, iri hati, menuntut pertengkaran. Karena lebih banyak di rumah daripada sebelumnya. Nah, gereja Tuhan seperti harus bertobat. Katakan amin. Stop, saudara. Ayo suami istri hidup saling mengampuni, saling menerima. Justru ambil positifnya ketika kita suami istri jauh lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah. Ayo kita mengenali pasangan kita lebih bagus lagi. Mumpung COVID ini masih ada. Sebab kalau mereka sudah pergi, kita kembali sibuk lagi. Betul tidak? Ayo kenali suami istri pasangan kita lebih detail lagi. Ya, kalau kita bisa mengenali pasangan kita, aduh, hidup ini luar biasa. Terang ya. Ayat 2 Yesaya 60. Nah, ini ngeri. Sebab sesungguhnya, ingat loh yang ngomong Tuhan. Jadi dia meyakinkan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Wih, ngeri sekali. Bukan cuma kegelapan, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Apa bedanya kegelapan dan kekelaman? Kalau kegelapan itu karena nggak ada cahaya, nggak ada terang. Tapi kalau kekelaman, walaupun ada terang, tapi suasana mencekam, menakutkan. Nah, itu kelam. Saya mengikuti berita-berita viral. Saya belum lama dapat video dari Denpasar, Legian, Pantai Kuda, dan tempat-tempat yang biasanya ramai. Saudara, kosong. Nggak kelihatan satu orang pun. Hanya berapa ekor anjing yang wira-wiri di situ. Nah, itu mencekam suasananya. Kemana orang-orangnya? Yang tadinya orang padat di situ. Jakarta juga. Saudara, itulah kekelaman. Jadi beda ya, kegelapan dan kekelaman. Saya ulangi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Lihat kata berikut. Tetapi, apa itu arti kata tetapi? Tetapi itu lawan katanya dari kegelapan dan kekelaman. Ada siapa yang dinantikan? Tetapi, nah ini harusnya gereja tampil. Terang Yahweh terbit atas kita, gereja Tuhan, dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Saudara, jadi harapan Tuhan kepada kita itu nggak main-main. Jadi terang Bapa di surga sudah terbit atas kita dan kemuliaannya menjadi nyata. Terus mau apa kalau kita sudah terangnya terbit atas kita dan kemuliaannya nyata atas kita? Ya ayo keluar, jadi berkat, jadi berkat. Saya cuma cerita ya. Kemarin tiba-tiba, kira-kira Oktober tahun yang lalu, saya lupa tepatnya. Saya diajak makan oleh seorang pengusaha. Namanya itu rumah kuliner. Itu di gedung Megaria di Jalan Pegangsaan, Jakarta.
Nah, ada bioskop Metropol namanya. Itu bioskop namanya Metropol sejak zaman Belanda. Wah, tempatnya sederhana tapi enak untuk duduk, namanya rumah kuliner. Nulisnya ROEMAH ya, karena masih pakai bahasa Melayu dulu. Nah, waktu saya diajak makan, tentu Roh Kudus bicara kepada salah seorang pelayan namanya Musli, asli orang Cianjur. Saya minta nomor teleponnya, terus saya kontak dengan dia. Nah, sejak Januari yang lalu tiba-tiba hilang. Saya coba kontak, kok nggak bisa. Ya udah, saya cuma berdoa supaya Tuhan gerakkan dia untuk bisa kontak saya lagi. Ternyata kemarin dia kontak, saudara. Dia ganti nomor. Saya kaget. Nah, nggak cuma kontak, dia panggil saya Pak, apa kabar, maaf ya. Terus dia ngirimin menu makanan dan minuman. Nah, maksudnya siapa tahu saya itu pesan begitu. Nah, saya bilang, Musli, papa ini di Irian di Papua. Oh ya, saya tahu ya. Terus dia cerita, Pak, ini sepi sekali. Biasanya tahun-tahun lalu kalau puasa, buka puasa rame, ini sepi. Nah, saya tahu maksudnya. Karena dia dapat komisi kalau kerja. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya harus buat apa untuk nolong anak ini? Secara hebat enggak, Tuhan? Ini salah satu bentuk jadi terang. Ya. Begitu saya selesai berdoa, terus Roh Kudus ingatkan saya untuk menghubungi beberapa orang yang saya kenal. Dan mereka-mereka ini saya tahu keluarga sederhana. Lalu saya forward, saya kirim menunya, tapi minumannya enggak, karena susah nanti. Karena waktu itu Muslim bilang, mungkin Pak, Bapak mau pesen makanan. Ya, di Irian, di Papua, ngirimnya bagaimana? Apalagi di Papua sudah terkunci, nggak ada pesawat sejak tanggal 25 Maret yang lalu. Soalnya waktu saya digerakkan untuk telepon beberapa keluarga, mereka senang sekali karena sudah lama juga anak-anak mereka ya tidak makan makanan restoran habis suasana seperti ini. Oke, sekarang kalian order mana yang mau dan WA langsung ke Musli. Karena saya juga nggak tahu pesanannya apa, tapi saya bilang nanti saya akan bayar. Begitu mereka pada pesan, Musli yang kirim berita, Pak, terima kasih Pak. Akhirnya manajer kami memuji saya, kok kamu bisa marketing bagus sekali. Siapa orang itu? Musli jawab, itu papa saya. Lupa kamu yang mana? Oh, dia ini pendeta. Sekarang begitu pesanan sudah diorder dan dikirim semuanya, saya bayar ke Musli. Manajernya telepon saya, Pak Pendeta, terima kasih. Ada kehidupan di warung ini sekarang. Jadi berkat, saudara. Dan saya bilang kepada semua saudara pesan, tambahkan 2 bungkus nasi, kalian milih. Loh, untuk siapa? Nah ini, untuk Gojeknya atau GoFoodnya. Jadi mereka harus dapat juga. Saudara, di situ mereka heran. Nah, saya bilang pada Muslim semua pesanan, kamu tambahkan 2 nasi dengan lauk yang mereka pilih. Bungkusnya bisa. Pak, untuk siapa? Dia bilang, untuk Gojeknya yang ngantar itu supaya mereka juga dapat makan. Saudara, Muslim bingung lihat cara saya hidup. Nah, kalau saudara ingin tahu telepon Muslim, kontak saya, nanti saya kasih. Tanya dia kemarin malam bagaimana. Akhirnya ada 2 orang dari 2 keluarga dari yang saya kirim makanan. Wih, ternyata enak. Baik, nanti saya akan pesan lagi. Ada masalah lagi? Nggak koneksi. Kalau itu balik aja, Wi-Fi-nya matiin, ya, pakai yang data. Maaf, ya, pakai data saja. Bisa? Maaf ya yang Instagram. Kenapa? Mau di reset wifi-nya ini mati. Oh, mati juga.
Oh ya udah. Ya tolong yang pakai wifi-nya matiin. Nggak ada. Oh pakai data aja. Nggak ini jalan juga. Oh sudah pakai wifi. Oke sudah. Nah, maaf ya ada gangguan sedikit sinyalnya. Udah. Nah. Jadi kalau saudara ingin tahu nomor HP muslim saya kasih. Ini kesaksian yang luar biasa. Jadi terang, nggak susah. Nah, maka itu masih ingat Tuhan Yesus pernah berfirman di Matius 5. Kalau kamu itu terang, jangan kamu tutupi terangmu dengan gantang. Gantang itu bahasa Jawa. Gantang itu tempat penyimpan beras orang Jawa dulu. Penutup sesuatu. Nah kalau terang ditutupi dengan gantang, itu bicara tentang masalah perut, itulah orang pelit, terangnya mati. Kita nggak bisa bersinar, nggak bisa jadi terang. Betul ya? Saya sampai bersyukur kemarin itu. Tuhan kasih hikmat untuk bisa menolong. Wah senangnya luar biasa. Untung yang di Nabiri nggak bisa minta saya, nggak bisa kirim dari Jakarta. Maaf. Yang dari Jakarta cari tuh rumah kuliner, ya makanannya enak, ya nggak terlalu mahal lah ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita harus bangkit, amin. Ayat 3. Kalau gereja Tuhan menjadi terang dan bercahaya menyatakan kemuliaan Tuhan. Lihat Yesaya 60 ayat 3, saudara. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Oh ya, saya potong dikit. Yang kenal saya di Jakarta, saya bilang, kenapa saya nggak dipesenin? Pesen sendiri, enak aja. Saya cuma tahu apa yang Tuhan suruh saya kontak. Oke? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja, jadi pembesar-pembesar, orang-orang hebat, datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi di tengah kegelapan dunia karena COVID-19 ini saudara, tidak ada yang lain yang diperintahkan oleh pencipta alam semesta kecuali saudara dan saya untuk bangkit menjadi terang. Dan terang kita sudah datang, kemuliaan Yahweh terbit atas kita, amin. Maka itu kalau kita nggak bangkit menjadi terang, kepada siapa lagi dunia mengharapkan terang? Nggak ada lagi. Hanya kita ini. Ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepada kita, gereja Tuhan yang sudah terbit terang. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Banyak orang akan datang. Ayat 5. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu terang Tuhan terbit atas gereja, cahaya kemuliaannya terbit atas gereja, dan gereja tampil ke dunia ini. Pada waktu itu engkau, yaitu kita, akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau, yaitu kita, akan tercengang dan akan berbesar hati. Kenapa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Seterusnya, saudara dibaca, apalagi di ayat 7 ada Jawa, ada janji keselamatan dari banyak bangsa itu. Ini loh terang itu, saudara, yang akan segera, yang sudah terbit. Sekarang tergantung kita bagaimana caranya terang itu percaya. Nah, sekarang kita kembali ke Efesus 5. Ternyata ada penghalang terang itu. Saya akan baca dengan cepat. Efesus 5 ayat 1, ya, judulnya menarik, hidup sebagai anak-anak terang. Lawan katanya, hidup sebagai anak-anak kegelapan. Ya jangan sampai, ya, ayat 1. Sebab itu, nah perhatikan, sebab itu, berarti ini alasan kuat supaya kita jadi terang. Kenapa kita nggak jadi terang? Sebab itu, jadilah penurut Tuhan. Jadi penurut. Saudara, orang-orang yang bandel, maaf, nggak akan punya kekuatan yang lain. Jadilah penurut Tuhan. Seperti
anak-anak yang kekasih. Haleluya. Kalau kita itu penurut Tuhan, kita jadi anak yang kekasih. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Jadi terang itu kasih. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Saya doa untuk Muslim bisa kontak saya, karena saya nggak ke Jakarta lagi, saya nggak juga ke sana. Kok bisa kemarin dia kontak, dia masih simpan nomor saya, dan akhirnya kami bisa kontak lagi. Dia bilang, aduh, dia tetap manggil saya Papa. Kalau saudara sempat baca nanti WA dia ke saya kemarin, aduh luar biasa. Dia dapat sesuatu sampai manajernya memuji dia sebagai marketing yang hebat. Nah, lihat ini. Dan hiduplah di dalam kasih, ya, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita. Jadi dalam kasih kita harus hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan, bukan dalam kepelitan, bukan dalam keegoisan, tapi dalam kasih. Ya, saya nggak usah pakai ini ya. Kok bunyi engkau? Oh, sama juga. Oke. Ayat 3. Ya, saya ulangi ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, mengasihi kita, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Ini praktek terang, menyatakan kasih. Ayat 3. Nah, ini masalahnya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kita, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Di ayat 5 ya, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Tuhan. Ayat 6. Janganlah kamu disesatkan dengan disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Maaf saudara, inilah sosial media. Betul? Sudahlah, lebih baik dengar berita yang resmi, jangan di sosial media. Ingat, sosial media menerangkan, ada virus lebih jahat lagi, ada ini lagi, wah virus ini akan berakhir belum tentu 2 tahun, wah macam-macam lagi. Nah, kalau saudara mendengar berita-berita seperti itu, saudara makin stres. Kalau saudara stres, jadi paranoid atau parno. Kalau sudah stres, sudah paranoid, apa-apa ketakutan. Nah, pernah itu ada orang paranoid di Malang. Saya bilang gini aja dah, tiap kali kamu keluar rumah, bungkus plastik tubuhmu supaya aman. Habis takut terus. Atau jalan-jalan pakai APD, itu nggak lucu. Nah, nggak usah. Nah, berita-berita hoax gitu ya, berita-berita yang nggak jelas. Ini ayat 6 ditulis, saya ulangi lagi, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Kita nggak tahu datang betul atau tidak, nggak penting. Yang penting hidup takut akan Tuhan, kita pasti terlindung. Jauhi semua kejahatan itu. Ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Malah ditegaskan, jangan berkawan. Maka itu suka nyebarkan berita-berita nggak benar, berita-berita menakutkan. Saya sering berkata kepada orang yang paranoid, yang ketakutan dengan COVID-19, dengar ya, semua yang datang dari Bapa di surga itu nggak ada yang menakutkan. Renung, semua yang datang dari Bapa di surga nggak ada yang menakutkan, justru buat damai sejahtera, buat sukacita. Tapi yang datang dari kata-kata kosong, kata-kata hampa, itu yang menakutkan. Tinggal pilih aja mau dengar siapa. Tapi ya maaf ya, gobloknya manusia. Kok berita hoax lebih dipercaya daripada yang benar? Itulah pekerjaan setan.
Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, tidak ada manusia lain di dunia yang pernah berkata begini. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Masih ingat? Selebihnya itu berasal dari si jahat. Jadi hoax itu dari setan. Kata-kata hampa, ya, ayat 8. Memang dahulu ayat 7, ayatnya pendek tapi penting. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Sudah tinggalin aja. Yang suka ngomong macam-macam itu nggak usah berkawan aja, enggak, karena itu mengganggu, meracuni hati kita, meracuni pikiran kita. Ayat 8. Memang dahulu kita adalah kegelapan. Nah, sebelum kita berjumpa terang dunia, otomatis kita di dalam kegelapan. Ya sesungguhnya memang kita dalam gelap. Tapi begitu kita jumpa terang dunia, maka kita nggak dalam gelap lagi. Maka ayat 8 berkata, memang dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Yahweh Tuhan kita. Indah bukan? Sebab itu, nah ini dia. Setelah kita dulu dalam kegelapan dan ditebus oleh Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan kembali pada kegelapan lagi. Dan karena terang hanya berbuahkan, ayat 9 saya ulangi, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kembali ke muslim. Ternyata dari satu keluarga itu ada yang cerita kepada satu orang yang saya kenal. Dan orang ini kebetulan pelit, maaf. Terus dia kontak saya. Koden, apa Koden gak salah? Loh, salah apanya? Itu dia ngomong, kan Koden belum tentu tahu keadaannya sekarang gimana. Sudah, saya gak peduli dengan itu. Yang penting saya bisa jadi berkat dan ada keadilan dan kebenaran dan kebaikan. Kalau tinggal itu ada dalam hidup kita, saudara, maka kita akan luar biasa. Lagi sekali, kegelapan itu hanya dilawan dengan terang, dan di dalam terang ada 3 unsur: kebaikan, keadilan, kebenaran. Ayo kita lakukan itu. Jelas ya? Ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Uji Tuhan, kita suruh uji. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Masih bicara soal kegelapan terus. Yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka dalam kegelapan, di tempat-tempat yang tersembunyi, yang gelap, telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, diterangi oleh terang, itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak itu adalah terang. Indah bukan, saudara? Baru ayat temanya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Hasilnya luar biasa. Karena itu ayat 15, perhatikanlah dengan seksama, dengan serius bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang yang penuh kebijaksanaan. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Betul, saudara. Hari-hari ini jahat sekali, mengerikan. Kita tinggalkan Efesus 5. Kita buka Daniel 12. Terang itu, kalau gereja itu menjadi terang, wah, terang itu luar biasa. Daniel pasal yang ke-12, ayat yang ketiga. Ya. Daniel pasal yang ke-12, ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Jadi dunia mengharapkan gereja yang mau tampil, saudara. Nah,
dan orang-orang bijaksana. Ya tadi di Efesus 5, kalau kita bangkit dari terang, maka kita hidup seperti orang arif, orang bijaksana, orang yang punya pengertian yang baik, orang yang hidupnya betul-betul penuh keadilan, kebenaran, dan kasih. Ya, kita nyatakan itu kepada dunia. Apa yang terjadi kalau kita seperti itu? Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan terima kasih Bapak, kiranya semua kami yang mendengar firman-Mu hari ini di tengah-tengah kegelapan dunia COVID-19 ini, terima kasih, harapan dunianya kepada gereja Tuhan yang mau bangkit, mau bangun dan bangkit, dan terang-Mu terbit atas kami, dan kami bawa terang itu kepada dunia. Ini yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Saya ulang ayat 3 saudara, dan ayat 12. Dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah, bukan akan, yang telah menuntun banyak orang, enggak 1-2, banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selamanya. Bisa berkata amin untuk hal ini saudara. Zaman dulu sebelum ada alat-alat navigasi seperti sekarang ini, nenek moyang manusia yang bisa mengarungi lautan, lihat orang Biak itu pernah zaman dulu sampai ke Jawa, sampai ke Sumatera. Orang Biak dengan perahu-perahu kecil. Lihat orang Buton sampai sekarang dengan perahu kecil mereka mengunjungi banyak pulau di Indonesia. Dulu orang Bugis sudah sampai ke Afrika Selatan. Maka itu sampai hari ini di kota Cape Town, Johannesburg juga ada kampung Bugis. Karena ratusan tahun yang lalu nenek moyang orang Bugis sudah sampai ke sana. Lihat kerajaan Sriwijaya, lihat kerajaan Tiongkok sudah mengutus banyak jenderalnya, termasuk satu Cheng Ho yang mendarat di Lasem, Semarang dengan armada yang luar biasa. Apa alat navigasi mereka bisa sampai ke banyak tempat di dunia? Yaitu bintang-bintang. Karena ternyata bintang-bintang itu diciptakan Tuhan untuk menunjuk arah. Nah saudara, ayo kita tanya kepada diri kita. Ketika dunia ketakutan seperti ini, ayo bangkit. Katakan amin. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Jangan sibuk dengan kekurangan kita. Aduh ini bagaimana, aku nggak ada penghasilan lagi. Nanti mau makan apa? Udahlah, nggak akan mati. Ada banyak suara yang baik, betul? Nah tolong ya, saudara yang baik hati. Kalau ada saudara kita, tetangga kita, teman kita tahu nggak punya makanan, ayo berbagi. Daripada busuk disimpan, betul? Bagikan. Kalau kita mau bagikan nggak sampai busuk, percayalah Tuhan akan kirim lagi kepada kita. Suka kita berbagi untuk hal apa saja dalam hidup ini. Nah itulah bintang-bintang yang percaya, menerangi cakrawala, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Jadi awake, bangun, awakening. Ayo kita keluar dari keterpurukan kita. Kita keluar dari kesedihan kita. Kita tinggalkan tekanan-tekanan hidup yang sekarang melanda dunia. Bangkit. Karena tidak ada harapan lain bagi dunia kecuali gereja Tuhan Yesus yang bangkit. Maka itu inilah harinya, inilah waktunya saudara, supaya kebenaran nyata di muka bumi. Oh kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Jangan lupa hari Kamis yang akan datang itu hari kenaikan Tuhan ke surga. Kita akan ibadah lagi bersama-sama untuk memperingati dia naik. Buat apa dia naik? Hasilnya luar biasa. Sebelum kita akhiri, ayo kita memuji Tuhan. Yang bawa kidung jemaat nomor 425. Ya, ayo Singer boleh bantu. Cukup nggak ini kabelnya ke sana? Cukup nggak ini?
Ayo. Kidung Jemaat nomor 425. Ini harapan Tuhan atas kita semua. Ya. Ya. Pak Joko, ya. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang. Kirimlah cahayamu, cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa, banyak jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah cahayamu, kirimlah, kirimlah pelita Injil, pelita Injil. Menyentak-menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil, menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan. Kita ulang, maaf. Ya. Sekarang saya sambil dikte sehingga nggak pas. Kita telah dengar jeritan dari jauh. Kirimlah cahayamu, cahayamu. Bantuanmu berikan, bantuanmu berikan. Janganlah jemu. Kirimlah cahayamu. Ayo saudara, kirimlah pelita Injil, menyentak yang terlelap. Kirimlah, kirimlah pelita Injil, menyentak yang terlelap. Baik, jangan kita tinggal diam. Ulang, maaf. Jangan kita tinggal diam mendengar. Jangan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah cahayamu, cahayamu. Injil Tuhan haruslah, Injil Tuhan harus kita sebar. Kirimlah cahayamu, kirimlah pelita, kirimlah pelita Injil, menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil, menyentak yang baik. Kedua, kita telah dengar jeritan dari jauh. Kita telah dengar cerita. Ulang, maaf. Ayo. Kita telah dengar cerita dari jauh. Kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, bantuanmu berikan. Janganlah jemu. Kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil, menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil, menyentak yang terlelap. Mudah-mudahan kalau gereja bangkit dan menjadi terang, maka dunia akan keberkatan. Dunia menantikan terang ini, saudara, dan tidak ada yang lain kecuali kita sendiri. Satu lagu lagi, Pas Kidung Jemaat nomor 424. Apa yang Yesus inginkan atas kita? 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Benar? Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, menolong
menolong orang, manis dan sopan selalu, manis dan sopan selalu. Ketika aku bermain, aku bermain, bersinar, bersih. Itulah kehendak Yesus, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat 3, aku mohon Yesus menolong. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, agar bersinar, meniru Tuhanku, meniru Tuhanku, bersinar, 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 itulah Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Refrennya nggak usah minta Pak Beni, berdoa. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Apa ini? Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terima kasih Bapak yang sungguh sangat baik. Kalau di kesempatan hari ini, kesempatan yang begitu indah Kau berikan kepada setiap kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Atas kebenaran firman yang telah disampaikan, kami sungguh sangat percaya Tuhan, kehadiran-Mu, terang-Mu itu akan nyata pada setiap kami. Bukan hanya itu saja, kami anak-anak-Mu akan bangkit dan menjadi terang bagi banyak orang. Oleh karena itu, berkati setiap kami, pimpin terus hidup kami, agar hidup kami terus segelut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur atas seluruh pekerjaan-Mu yang luar biasa Bapa untuk hari ini. Biarlah kehendak-Mu jadi dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin.